Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi lingkungan. Pengertian: menurut Diwardojo dan Ruslan, radiasi adalah suatu pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya yang disebut juga foton dalam sumber radiasi. Sedangkan menurut Alit Swamardika, radiasi pada dasarnya merupakan suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan panas. Macam-macam radiasi ditinjau dari massa. Jika ditinjau dari massa, radiasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang tidak memiliki massa. Radiasi ini terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik. Radiasi partikel adalah radiasi berupa partikel yang memiliki massa, misalnya partikel beta, alfa, dan neutron. Macam-macam radiasi ditinjau dari muatan listriknya. Jika ditinjau dari muatan listriknya, radiasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu radiasi non-pengion dan radiasi pengion. Radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi. Yang termasuk ke dalam radiasi non-pengion adalah gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, dan ultraviolet. Radiasi pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang apabila menumbuk atau menabrak sesuatu, akan muncul partikel bermuatan listrik yang disebut ion. Peristiwa terjadinya ion ini disebut ionisasi. Ion ini kemudian akan menimbulkan efek atau pengaruh pada bahan termasuk benda hidup. Radiasi pengion disebut juga radiasi atom atau radiasi nuklir. Yang termasuk ke dalam radiasi pengion adalah sinar X, sinar gamma, sinar kosmik, serta partikel beta, alfa, dan neutron. Partikel beta, alfa, dan neutron dapat menimbulkan ionisasi secara langsung. Meskipun tidak memiliki massa dan muatan listrik, sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik juga termasuk ke dalam radiasi pengion karena dapat menimbulkan ionisasi secara tidak langsung. Sumber radiasi. Sumber radiasi dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar. Yang pertama, radiasi latar belakang atau alam. Jauh sebelum sinar X ditemukan oleh Roentgen dan uranium radioaktif oleh Becquerel, yaitu sekitar tahun 1895, manusia sudah dan senantiasa mendapat radiasi dari alam sekitarnya. Radiasi yang diperoleh dari alam sekitarnya disebut radiasi latar belakang atau alam. Radiasi latar belakang yang diterima tubuh manusia terdiri dari sinar kosmik dan radiasi pengion lain yang berasal dari radionuklida alam. Beberapa ahli berpendapat bahwa 2-10% mutasi alam pada manusia disebabkan oleh radiasi latar belakang. Beberapa ahli yang lain mencoba mencari hubungan antara dosis radiasi latar belakang dengan frekuensi terjadinya perubahan genetik, leukemia, dan kanker lain. Yang kedua, sumber radiasi buatan manusia atau sinar X. Dikenal sebagai radiasi yang merambat lurus, tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet, serta mengakibatkan zat fosforesensi dapat berpendar. Kenyataan membuktikan bahwa semakin besar kecepatan elektron yang membentur target, semakin besar daya tembus sinar X yang ditimbulkannya. Semakin banyak elektron yang membentur target, semakin tinggi intensitas sinar X.
Hubungan radiasi lingkungan dengan kesehatan. Yang pertama, diagnosa. Bagian yang sangat penting pada proses diagnosis suatu penyakit adalah radioisotop. Dengan bantuan peralatan pembentuk citra atau imaging device, dapat dilakukan penelitian proses biologis yang terjadi dalam tubuh manusia. Dalam penggunaannya untuk diagnosis, suatu dosis kecil radioisotop yang dicampurkan dalam larutan yang larut dalam cairan tubuh dimasukkan ke dalam tubuh. Kemudian aktivitasnya dalam tubuh dapat dipelajari menggunakan gambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang disebut tomografi. Salah satu radioisotop yang sering digunakan adalah Technetium 99M yang dapat digunakan untuk mempelajari metabolisme jantung, hati, paru-paru, ginjal, sirkulasi darah, dan struktur tulang. Tujuan lain dari penggunaan di bidang diagnosis yaitu untuk analisis biokimia yang disebut radioimmunoesi. Teknik ini dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi hormon, enzim, obat-obatan, dan substansi lain dalam darah. Yang kedua, terapi penggunaan. Radioisotop di bidang pengobatan yang paling banyak adalah untuk pengobatan kanker melalui metode terapi, karena sel kanker sangat sensitif terhadap radiasi. Sumber radiasi yang digunakan dapat berupa sumber eksternal, berupa sumber gamma seperti CO60, atau sumber internal, yaitu berupa sumber gamma atau beta yang kecil seperti iodin 101 yang biasa digunakan untuk penyembuhan kanker kelenjar tiroid. Yang ketiga, sterilisasi peralatan kedokteran. Banyak peralatan kedokteran yang disterilkan menggunakan radiasi gamma dari CO60. Metode sterilisasi ini lebih ekonomis dan lebih efektif dibandingkan sterilisasi menggunakan uap panas, karena proses yang digunakan merupakan proses dingin, sehingga dapat digunakan untuk benda-benda yang sensitif terhadap panas seperti bubuk, obat salep, dan larutan kimia. Selain mensterilkan dengan menggunakan radiasi, keuntungan lainnya yaitu proses sterilisasi dapat dilakukan setelah benda tersebut dikemas dan masa penyimpanan benda tersebut tidak terbatas sepanjang kemasannya tidak rusak. Dampak radiasi bagi kesehatan. Contohnya, dampak radiasi handphone. Yang pertama, sering sakit kepala, memicu kerusakan otak, mudah lelah tapi sulit untuk tidur, merusak ginjal, kanker kulit, memicu kanker payudara, mengganggu kesuburan pria, katarak, serangan jantung, depresi berat, dan terserang Alzheimer. Cara mengatasi bahaya radiasi. Yang pertama, jaga jarak dari sumber radiasi. Yang kedua, mengurangi durasi dari paparan radiasi. Yang ketiga, mengurangi kesempatan ion radiasi untuk bergabung ke dalam tubuh dengan cara mengkonsumsi kalium iodida segera setelah terpapar radiasi. Dan yang keempat, menggunakan pelindung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.